Gunung Suci. Yang paling semangat jawab salam, saya doakan sekeluarga naik haji. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya semangat, salamnya kompak, pasti pahalanya banyak. Amin. Supaya pahalanya makin banyak, salamnya akan saya ulang satu kali lagi. Boleh? Ayo siap-siap, putra putri semangat mana? Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang laki-laki nilainya 90, yang perempuan luar biasa 73. Ya emang kalah semangat, makanya nilainya kalah bagus. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Itu masih ada yang berdiri-berdiri. Yuk kita bilang duduk, duduk, duduk. Selamat sore pintar, apa kabar? Luar biasa sampai muncrat-muncrat ya. Selamat sore hebat, selamat sore pintar, selamat sore semua, apa kabar? Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Kok gitu sih? Menyebut nama Allah itu ucapannya sayang, kangen, yakin banget, kerasa sampai di jantung. Tapi jangan panjang-panjang, ntar jadi kok jadi dugem begitu? Ulangi. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Tuhan yang tak beranak dan tidak diperanakan. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Siapa nama Nabimu yang agung? Siapa nama Nabimu yang agung? Nabi yang rendah hati, jujur dan bijaksana. Siapa nama Nabimu yang agung? Maukah kau jadi anak yang soleh? Maukah kau jadi anak yang soleh? Hormati orang tua, sayang pada saudara. Maukah kau jadi anak yang soleh? Maukah kau jadi anak yang soleh? Maukah kau jadi anak yang soleh? Siapa yang serius pengen jadi anak soleh? Masih bisa tepuk anak soleh? Bisa. Ayo kita ikrar dengan tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh. Setan husnya jangan ke saya ketabrak setan. Nih Mas,
Kamu semangat banget, ambil hadiahmu. Silakan duduk, Sunio. Tepuk 1, tepuk 2. Ciri anak soleh yang pertama pasti rajin rajin orang tua dihormat, cinta Islam sampai rajin belah, rajin TP, rajin kemas, rajin jamaah, rajin rajin ngompol. Kamu pakai pembes, rajin ngomel kayak emak-emak. Bilang amin, bilang amin. Saya doakan anak-anak jadi orang soleh, jadi orang sukses, jadi orang kaya. Siapa yang pengen jadi orang kaya? Siapa yang pengen jadi orang dermawan, orang pintar, yang berdiri tidak dapat hadiah? Siapa yang pengen jadi orang terkenal, orang gila? Mas, kau pengen jadi wong edan? Kok jadi tengge-tengge? Nah, bilang amin deh. Saya doakan semua jadi orang sukses. Saya doakan keluarganya bahagia. Saya doakan ayahnya banyak rezeki. Saya doakan dibelikan HP yang baru. Saya doakan ibunya nggak marah-marah lagi. Emang kamu suka diomelin? Lah salah apa? Salah apa? Jawab dengan benar. Jangan-jangan bangunnya kesiangan ya? Jangan-jangan malas sholat subuh? Jangan-jangan malas mandi? Jangan-jangan jajan terus? Loh, jangan-jangan adik kakak berantem? Jangan-jangan main HP terus? Pantas diomelin. Sama dengan anak saya, sukanya HP terus. Tepuk 1. Mas, tepuk ya tepuk, tapi tepuk yang keras-keras banget dong. Kaget aku nih. Untukku copot. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Lomba duduk anteng-antengan. Hadiah akan kembali dibagikan. Masya Allah, gak nyangka. Dari wajahnya kelihatan anak-anak soleh, dari matanya kelihatan anak-anak cerdas. Nih, ini cocok jadi Bupati Sleman. Yang ini pelatih PSSI. Wah. Yang ini ketua MUI DIY. Wah. Ini guru besar psikologi UGM. Nah, ini rektor UGM. Ini pengusaha garmen. Ya, ini dia Juragan Cilok Internasional. Punya restoran, punya hotel di mana-mana. Pokoknya semuanya jadi orang soleh. Amin ya robbal. Kembali duduk anteng-antengan. Sore ini Kak Bimo akan berkisah tentang pahlawan kemerdekaan kita. Awas ya, langsung saja kita mulai. Ini nggak sembarangan kisahnya loh, ada hubungannya dengan tempat ini. Dengarkan baik-baik. 5 syarat mendengarkan kisahnya. Ini namanya jari apa? Alah, yang perempuan kalah semangat sama laki-laki. Ini namanya jari apa?
Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Teman dengar cerita tidak boleh. Dengar cerita tidak boleh ngompol. Kalau ngompol tikernya jebol. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Teman dengar cerita tidak boleh. Kalau ngantuk, apalagi yang ngantuk gemuk, dia jatuh snacknya remuk, gak jadi makan. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari tengah. Apa pesan jari tengah? Teman dengar cerita tidak boleh lengah. Makanya perhatikan. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari manis. Apa pesan jari manis? Teman dengar cerita tidak boleh. Ini namanya jari apa? Buat mobil. Mau nggak? Ini namanya jari upil ya. Kelingking. Apa kata jari kelingking? Teman dengar cerita tidak boleh keliling. Lagunya lucu, saya dapatnya dari Kak Aris yang sono itu. Saubah dikit-dikit. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua. Lomba anteng-antengan. Ustadz, tasnya tadi mana ya? Ada hadiahnya. Tepuk satu, tepuk dua. Oke, tanggal 27 September 1945. Maaf, saya ulangi, salah. Tanggal 27 November 1945. Bahaya! Di Laut Jawa ada ratusan kapal perang menuju Teluk Jakarta, menuju Kota Semarang, dan menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Ribuan tentaranya. Kepalanya benjol. Di atas kapal itu ada tentara Inggris jumlahnya ribuan, ditambah tentara Belanda dan tentara bayaran dari Nepal, India, Gurkha. Mayor mendekatlah. Siap, Jenderal. Negara yang masih 41 hari ini, masih sangat unyu-unyu ini akan kita taklukkan kembali. Negaramu yang akan memilikinya. Terima kasih, Jenderal. Kerajaan Belanda sangat menghargai Inggris Raya. Baik, kita siapkan. Ada yang menggunakan senapan. Ada yang menggunakan pistol. Ya ampun, kepalanya bolong. Ada yang menggunakan artileri berat. Ada meriam. Ada kavaleri. Ada yang menggunakan tank. Ada yang menggunakan panser. Ada yang menggunakan motor trail. Itu
Suara apa tuh namanya? Kalau ini suara apa? Betul, itu ibumu numpak RE King ya. Kalau ini suara apa? Betul banget, itu Mbah Putri numpak ninja. Kalau yang ini suara apa? Salah, yang betul ini suara tukang bakso penrol kecandol helikopter. Ya sama aja lah. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua. Jakarta menjadi kacau. Serang mereka, tangkap pemimpinnya. Lari, selamatkan diri. Bahaya. Kota Jakarta menjadi kacau. Ada yang sembunyi di ruko, masuk masjid, di bawah lapak-lapak dagangan, jalanan menjadi riuh rendah kacau. Ada yang lari kenceng nabrak wong edan. Ada yang sembunyi masuk WC. Satu WC 30 orang. Ambune, singkat kata cerita, Jakarta dalam bahaya karena sudah dikuasai tentara Belanda. Kita sudah merdeka nih. Pak Karno sudah proklamasi, Belanda mau jajah lagi. Lawan gak nih? Takut gak kalian? Kakek moyang kita nggak takut, berani? Berani. Ayo kita teriak merdeka! Merdeka! Usir penjajah! Merdeka! Takbir! Allahu Akbar. Tepuk tangan yang meriah semuanya. Kok sama ya dengan kakek-kakek kita yang belum melawan Belanda? Tepuk satu. Tepuknya sambil teriak hu. Tepuk satu. Tahu. Hu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Kok hubuk toh? Antengan kembali. Menteri Pertahanan Indonesia yang pertama namanya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 Raja Yogyakarta mengirimkan surat ke Jakarta tanggal 1 Januari 1946. Tanggal 2 diterima oleh Bung Karno, Bung Hatta dan para menteri. Isinya Jakarta pindah saja deh ke Yogyakarta karena Yogyakarta aman dan Keraton Yogyakarta siap untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Jalan Pegangsaan Timur 56. Di belakangnya ternyata pas ada rel kereta api loh teman-teman. Lalu Pak Karno malam-malam dan Bung Hatta serta kabinet atau menterinya naik kereta api. Namanya kereta api Kluthuk. Kereta apinya hitam kayak saya. Wajah saya ini imut, betul? Imut artinya ireng mutlak, tahu? Dari sini wajah saya itu orang yang paling pede. Tahu pede? Peteng dedet gila gulita. Malam-malam naik kereta api. Waktu peluit ditarik, langsung asapnya nyemprot masinis, wajahnya langsung gosong. Lah kalau saya kena semprot gimana? Tambah gosong dong. Ngomong-ngomong ada yang bilang tadi katanya Kak Bimo wajahnya kayak artis Korea ya. Betul salah? Salah. Yang bohong dosa loh. Kak Bimo sama Raffi Ahmad cakep siapa? Kak Bimo sama Taehyung cakep siapa? Sama Jimin? Sama Sule? Sama kambing? Sama monyet? Hei!
nyedake setan aku tipe piye? Makhluk yang paling jelek itu setan tahu. Setan itu di kuburan ada enggak? Ganggu di WC ada enggak? Tong sampah? Comberan? Kebun? Di sini? Emang di pelataran ada setan? Setannya sedang duduk atau berdiri? Berdirinya depan atau di belakang? Celananya warna apa? Bajunya warna apa? Wow, nek iki ngenyek mesti iki. Setannya pakai peci enggak? Pakai peci? Tangannya nyekel apa we? Moh aku nek ngene iki. Jadi setannya berdiri. Kata ireng. Lambene abu-abu. Mesti ngopek cita. Nyekel mic. Aku dong. Emosi aku. Awas yang laki-laki bilang saya setan. Aku tidak maafkan kalian. Kukutuk kalian jadi orang kaya. Kutuk kok malah amin lagi. Yang perempuan, aku nggak bisa maafkan kamu ngenyek saya. Nanti malam awas, saya masuk rumahmu, saya akan berubah jadi pocong warna pink. Saya akan berubah jadi pocong warna pink gambar LOL. Biar ngompol sekalian kamu. Tepuk 1, pocong unyu. Tepuk 2, tepuk 2. Tepuk 2, rapi anteng-antengan kembali. Tanggal 3 Januari 46, Pak Karno sudah sampai di Yogyakarta, disambut Sri Sultan dan Pakualam ke-8. Yuk kita sambut dengan teriak merdeka. Kita semangati perjalanannya. Tepuk tangan bareng-bareng. 1, 2, 3. Orang Jogja tuh ramah-ramah. Tepuk tangan sambil teriak. Ya, 1, 2, 3. Ibu-ibu nggak usah gini-gini topu ngopo topu malah bugem dewe-dewe loh. Tepuk 1, tepuk 2. Laki atau perempuan? Yang duduknya depan atau di belakang? Belakang. Kalau dikasih yang depan aja adil nggak? Berarti yang belakang juga dapat. Ya wes pun anteng-antengan kembali. Cerita kita lanjutkan sambil saya lihat siapa yang paling rapi. Anteng-antengan. Disambut rakyat Yogyakarta. Tinggallah Bung Karno, Bung Hatta dan para menteri di kota Yogyakarta selama 3,5 tahun. 56 miliar uang keraton Yogyakarta dihabiskan untuk biaya pemerintahan Indonesia. Alhamdulillah. Yang akhwat belum rapi. Yang akhwat belum rapi. Yang akhwat belum rapi. Yang akhwat pada berdiri. Anteng-antengan. Tapi tanggal 19 Desember 1948 ternyata Belanda datang ke Yogyakarta. Pagi subuh Allahu Akbar. Terdengar suara berisik, suara menderu-deru
di langit kota Yogyakarta. Apa ndak? Aku kaget ya, Pak. Kenapa? Kan suaranya berisik banget. Kita ono pesawat do liwat ki. Ojo-ojo TNI latihan perang po ya. Kartini, pripun Mbah? Apa latihan perang po? Mboten wonten kabar niku, Mbah. Sik tak deloke. Simbahnya keluar rumah lihat langit. Ya Allah. Kaiki pesawatnya londo ya. Napa nggih, Mbah? Delengan pesawatnya nganggo lipstik. Kok lipstikan to, Mbah? Lah moncongnya merah. Pesawatnya kan cocor merah, poncongnya warna merah. Pesawat kok pakai lipstik? Emang bisa pakai skincare? Aneh. Tepuk 1, tepuk 2. Nih, kakeknya bingung. Partini, Parjo, Yo. Tukiem, Panut, Melayu, 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 Melayu. Semuanya mengungsi. Ternyata Belanda menggunakan pesawat tentara menerju dengan ribuan prajuritnya. Ada yang terjun pas di lapangan Maguwo. Pinter ya. Ada yang terjun masuk sawah. Ada yang kejeblok kandang sapi. Tengah kuburan. Ada yang lari pas di atas WC. Nah, kemudian mereka langsung masuk mengepung kota Yogyakarta, tidak pandang bulu. Tentara, rakyat biasa, ternak, tanaman-tanaman, mereka sikat dengan senjata mereka yang sangat banyak. Ayo dong Melayu kabeh ngungsi. Termasuk tanggal 24 Februari tahun 1949. Berapa itu? 2 bulan kemudian di Palagan Pelataran ini, mas-mas para tentara yang berasal dari Akademi Militer diserang oleh Belanda dan puluhan orang meninggal dunia di tempat ini. Innalillahi. Padahal Akmil Yogyakarta yang gedungnya itu di timur Tridosono itu sekarang dipakai SMA Gobri adalah penentu kemenangan tentara Indonesia ketika melawan penjajah Inggris di Surabaya dalam pertempuran 10 November. Karena 40 anak-anak Akmil diberangkatkan ke Surabaya khusus membawa meriam untuk menghancurkan, menahan kapal-kapal Inggris tidak mendekat ke kota Surabaya. Merdeka! Merdeka! Takbir! Tepuk 1, tepuk 2. Anteng-antengan. Ada seorang laki-laki kurus, badannya sakit, paru-paru tinggal separuh. Namanya Pak Dirman. Naik mobil dari rumahnya di Widoro, Lempuyangan, kan rumah dinas di Widoro. Kemudian naik mobil, Dindin. Sampai Gedung Agung, matur pada Pak Karno. Hormat yang mulia Presiden. Ada apa Dik Dirman? Belanda menyerang kita Pak Karno. Pimpin kami perang gerilya. Pak Karno pernah janji mau pimpin perang gerilya, tapi Pak Karno berubah pikiran. Itu membuat Pak Dirman kecewa. Tidak Pak Dirman, kami akan berunding saja dengan Belanda, akan diplomasi. Tapi mereka ingkar janji terus Presiden. Biarlah kami berjuang diplomasi. Pak Dirman yang gerilya ke hutan-hutan ya, baik akan kami laksanakan. Ternyata kemudian Pak Dirman menuju ke arah selatan, ke arah Bantul. Oh la la la. Mana hadiahnya? Semua duduk tenang.
Yang perempuan pada berdiri. Astagfirullah. Sekarang belum duduk. Astagfirullah. Yang jalan-jalan berdiri ganggu nggak sih? Dikasih hadiah nggak? Enggak. Kak Bu kesana nggak ya? Enggak. Antengan kembali. Saya akan berikan hadiah. Saya lihat anak yang duduknya rapi di sini. Ambil hadiahnya. Yang lain juga mau? Jawab, mau. Mau yang coklat apa yang putih? Dikasih yang berdiri apa yang duduk? Masih dicari yang duduknya paling rapi. Ini ada angkanya nggak apa-apa, taruh sini dulu. Sambil saya pegang yang putih, langsung kasih yang paling rapi. Pak Dirman dari Jogja, jalannya bukan aspal woi, masih hutan. Jalannya pasir batu, kiri kanannya hutan, banyak binatang berbisa. Ada namanya, apa namanya? Ada harimau nggak di sini? Ada, di Gunung Kidul sekarang masih ada harimau, suka mencuri mayat lagi. Kemudian ada suara suara apa namanya? Iya, itu suara serigala, adiknya Sri Wahyuni. Pak Dirman kemudian mendapat bekal dari istrinya namanya Bu Alfiah. Karena negara tidak punya uang untuk perang, Bu Alfiah, pengurus Aisyah, melepaskan anting-anting giwangnya, gelang kalung dan duitnya, dibawa bekal perang menuju ke hutan-hutan. Dari Bantul menuju ke Wonosari, pasir batu jurang hutan, diintai pesawat Belanda. Menuju ke Bedoyo, ke Pracimantoro, Wonogiri, ke timur ke Ponorogo, bablas ke timur lagi Trenggalek, Uluk Agung, ke utara sampai Kediri, naik puncak gunung namanya Gunung Wilis. Perjalanan selama 7 bulan, jarak tempuhnya adalah 1006 km. Subhanallah. Padahal jalan kaki loh. Yuk kita semangati. Pak Dirman naik tandu dari kursi pakai bambu. Kita yang tepuk tangan bareng-bareng. 1, 2, 3. Yang kiri sama kanan anteng mana? Apa yang tengah? Kiri, tengah, apa kanan? Yang tengah belum dikasih ya? Yang sana dikasih belum? Yang sini belum juga? Kira-kira anteng mana? Kiri, kanan, apa tengah? Sambil saya perhatikan, 6 bulan dalam penderitaan perjuangan, rela ikhlas dijalani demi kita semua nggak terjajah. Sepanjang waktu Pak Dirman jaga wudhu, sholat awal waktu meskipun perang, menjaga keikhlasan perjuangan karena Allah semata yang merintahkan kita mencegah kemungkaran besar yang namanya penjajahan. Man ro'a mungkaron falyughayyir biyadih, dengan tangannya, kemampuannya. Tepuk tangan yang meriah semuanya. Dapat surat dari Sri Sultan, disuruh menyerang Belanda karena Inggris, karena PBB akan sidang menentukan nasib Indonesia. Dari Kediri menuju ke Nganjuk, dari Nganjuk menuju ke Madiun, menuju Magetan, lalu ke Karanganyar, lalu Solo, Sukoharjo, lalu ke Klaten sampai di Jogja. Suatu pagi
ribuan pasukan Indonesia sudah siap menyerang Belanda. Tepuk satu, tepuk satu. Ha! Katanya mereka menyerang kita. Kita tumpas pagi ini jika mereka berani. Tanggal 1 Maret, ulama, kiai, santri, buruh, tani dan guru, pedagang bersiap-siap. Ada yang menggunakan apa namanya? Pedang sakti. Teng teng teng. Langsung copot. Nggak ada yang sakti nih. Ada yang menggunakan apa namanya? Panah. Pieng. Nancep gerobak mie ayam. Ada yang menggunakan apa namanya nih? Jeleng. Nancep pintu WC. Yang berdiri kasih hadiah enggak? Yang jalan-jalan kasih hadiah enggak? Kurang 5 menit lagi, duduk rapi kembali. Dan terjadilah perang namanya 1 Maret 6 jam di Jogja. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang Belanda nggak punya takbir malah teriak ole 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 ole. Allahu Akbar. Terpesona, aku terpesona memandang gigiku yang ompong. Perang terjadi, ternyata perang besar itu dimenangkan oleh tentara dan rakyat Indonesia. Merdeka! Belandanya lari terkencing-kencing, masuk benteng terkentut-kentut, bahkan masuk markasnya tereka-eka. Karena ketakutan, maka dunia melihat dengan mata mereka, bersidang memutuskan Belanda harus pergi dari Indonesia. Oh la la la. Mana hadiahnya? Saya pilih yang paling rapi adalah hidup takkan mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Bisa lagunya nggak? Yang bisa dikasih. Aku pernah bermimpi. Bisa lagunya? Lagu perjuangan nggak bisa. Dengarkanlah di sepanjang Aku berdoa bersujud dan aku terus meminta semua. Kamu udah punya istri? Kok lagunya cintaan? Saat langit berwarna merah saga. Bisa lagunya? Ini mau selesai 1 menit lagi. Yang berdiri nggak dapat hadiah. Bisa lagunya? Bisa kok, Dek. Diputusin pacarmu. Cikini kegondang. Gara-gara nih. Sepatumu mana sudah Tinggal 1. Jakarta. Kok apa? Jangan kau cie mendua, cie selingkuh, cie. Kau sudah bisa selingkuh, naudzubillahimin. Letakkan tangan di dada sebelum saya akhir dengan salam. Tirukan suara saya. Aku harus semangat. Aku harus pintar. Aku harus soleh. Aku harus juara. Aku harus surga. Ulangi. Aku anti malas. Aku anti bully. Aku anti rusak.
Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Tepuk tangan yang meriah. Terima kasih sudah mendengarkan ceritanya. Ini ada nomornya. Enggak apa. Dan saya berikan kepada yang duduk rapi seperti patung adalah yes. Tuh yang pakai kaos biru, topinya kayak Gus Baha, kelihatan ujung kepalanya. Silakan maju, saya hitung sampai 5. Belum sampai dibatalkan hadiahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Terima hadiah paling gede. Dan masih ada 7 hadiah lainnya akan diberikan oleh MC kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantesan serius banget. Taruh deh.